Baik, saudara-saudara sekalian, eh, sebelum kita bahas lebih jauh tentang galat pemotongan ini, kita akan kaji lebih dulu mengenai eh, deret Taylor, deret Taylor. Dan jadi kita lihat juga ada contoh untuk deret McLaurin ya. Baik. Apa itu galat pemotongan? Kemarin kita sudah bahas eh, sumber galat, ya toh? Sumber galat. Maksudnya bahwa bagaimana sampai galat itu muncul, ya toh? Dan kemudian eh, ada pembahasan galat yang ditimbulkan karena kesalahan perhitungan, kemudian kesalahan pada pemrograman, ya toh? Itu galat metode yang ditimbulkan karena kesalahan metode. Kemudian ada pembahasan, kita bahas juga eh, galat yang ditimbulkan karena pembulatan in rounding, pembulatan ke atas, round up, kemudian pembulatan ke bawah, round down, ya toh? Dan juga galat yang terjadi karena kita memotong sebagian nilai sesuai dengan uh, yang dibutuhkan atau disyaratkan misalkan untuk suatu perhitungan. Nah, kita kenal dengan istilah chopping, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk untuk galat pemotongan, namun dia lebih kompleks karena untuk persamaan yang uh, lebih kompleks ya dibandingkan perhitungan biasa operasi hitung sederhana. Beda. Kalau chopping kemarin itu untuk operasi hitung yang sederhana, namun untuk galat pemotongan yang kita bahas saat ini akan kita lihat eh, penerapannya pada suku banyak ya. Salah satu contoh suku banyak itu ya Deret Taylor. Nah, eh, menyangkut galat pemotongan atau truncation error ya. Jadi terkait galat pemotongan ini mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Ini maksudnya bahwa ekspresi matematika yang lebih kompleks, ya, ekspresi matematika yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Kemarin di akhir perkuliahan saya sempat menunjukkan dari Taylor, kemudian bagaimana sampai terjadi galat pemotongan. Karena kita memotong sebagian proses perhitungan. Sehingga proses pemotongan tersebut menimbulkan terjadinya galat yang kita kenal sebagai galat pemotongan. Jadi sekali lagi, galat pemotongan atau Franklin error itu dia mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Artinya bahwa ekspresi matematika yang lebih kompleks itu diganti, tanda petik diganti ini maksudnya kita sederhanakan, kita memotong, memotong dengan hasil pemotongan itu menghasilkan suatu formula yang lebih sederhana. Oke. Galat pemotongan ini bergantung pada
metode komputasi. Mana metode komputasi ini digunakan untuk penghampiran. Karena digunakan untuk penghampiran, maka kadang-kadang galak pemotongan ini disebut juga dengan galak metode. Nah, saya ulangi, tipe galak pemotongan tergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran. Sehingga kadang-kadang galak pemotongan disebut juga galak metode. Nah, kita lihat sekarang tinjauan poin yang memunculkan deret Taylor ya. Untuk menunjukkan jalan pemotongan secara matematik pada fungsi yang kompleks, salah satu contohnya itu suku banyak ya, suku banyak itu merupakan fungsi yang kompleks ya. Maka digunakan deret Taylor. Saya ulangi, untuk menunjukkan jalan pemotongan secara matematik pada fungsi yang kompleks, maka digunakan deret Taylor. Ya, jadi kita gunakan deret Taylor untuk menunjukkan bagaimana pemotongan itu terjadi secara matematik. Ya, oops, sorry. Baik. Kenapa sampai muncul istilah pemotongan? Istilah pemotongan ini muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor. Keterangannya bahwa deret Taylor ini sebagai tambahannya, deret Taylor ini merupakan deret tak berhingga. Deret tak berhingga. Jadi penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor hanya dibatasi atau menggunakan orde tertentu saja. Misalkan kita mau menghampiri suatu nilai, misalkan mencari nilai dari suatu fungsi, katakanlah sinus X atau kosinus X, itu suatu nilai. Misalkan kita mencari dengan menggunakan menghampiri nilai dari fungsi tersebut menggunakan deret Taylor, dan misalkan kita mensyaratkan bahwa penghampiran dari fungsi tersebut sampai ke orde, katakanlah orde 3. Ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa ya. Oke. Jadi istilah pemotongan itu muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor yang hanya dibatasi atau menggunakan orde tertentu saja. Penghentian deret atau runtunan langkah-langkah komputasi yang tak berhingga tersebut menyebabkan terjadinya galak pemotongan. Jadi proses pemotongan itu menyebabkan perhitungan terhenti. Saat perhitungan terhenti itulah maka memunculkan galak pemotongan. Ya. Oke, nanti secara grafis saya akan tunjukkan supaya mungkin lebih mempermudah pemahaman saudara-saudari terkait galak pemotongan. Nah ini, saudara-saudara lihat. Tadi saya sudah singgung. Misalkan kita punya fungsi ya, fungsi kosinus X. Kita jabarkan menggunakan deret Taylor, ya. Nah, itu dimulai, kita lihat 1 kurang X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 2 kurang per 4 faktorial kurang X pangkat 6 per 6 faktorial tambah X pangkat 8 per 8 faktorial kurang X pangkat 10 per 10 faktorial tambah. Kalau titik-titik itu tanda apa? Tanda apa itu? Tak terhingga, Pak.
Ya, terhingga istilahnya apa? Sempat disinggung kemarin. Tanda elipsis. Sehingga elipsis ya. Itu artinya bahwa perhitungan masih berlanjut. Iya kan? Iya, Pak. Oke. Baik. Saya kembali ke sini. Nah, Anda bisa lihat, kita lihat sama-sama. Ini kan masih berlanjut. Masih berlanjut seterusnya. Karena deret Taylor ini merupakan deret tak berhingga. Ya. Nah, misalkan karena kebutuhan perhitungan, sehingga kita mensyaratkan bahwa kita hanya membutuhkan sebagai nilai dari kosinus X ini pada orde tertentu saja. Jadi Anda lihat ilustrasinya ini kan sama dengan, malam saya sudah kasih contoh ya, ini sama dengan Iya, karena Pak. dia berlanjut. Nah, sekarang kita memotong sebagian deret ini, proses perhitungan ini, sehingga kita hanya gunakan nilai yang ini. Sementara nilai ini tidak kita gunakan. Nah, ini yang menimbulkan galak di sini. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang ini kan sama dengan. Sehingga kalau saya tulis bagian ini saja yang saya tulis, maka bisa kita buat persamaan ini menjadi saudara-saudara yang sama-sama, jadinya kayak gini. Kosinus dari X itu, oh sorry, saya hapus ini biar lihat space-nya cukup sedikit dulu. Oke, di sini aja saya ambil. Ini jadinya yang ini tadi, oh saya ganti ini biar jadinya kayak gini. Cos X ini kita ambilin aja kan, masih ingat ya? Tadi saya bilang kita cuma ambil sebagian ini ya. Maka ini sebagian ini merupakan nilai hampiran sehingga kita tulis kembali menjadi ini. Oh, sorry. Jadinya kayak gini. Kayak lembag gitu. Ya, toh? Lembag di Pantai Batu Kora ya. Nah, contoh itu. Cos X ini kalau saya buat kembali jadinya yang pilih oleh nilai 1 kurang X pangkat 2 per 2 faktorial Tambah tambah X2. X pangkat sorry, ini pangkat saya jadi itu pangkat 4 ya. Per 4 faktorial Kurang X pangkat 6 per kurang X pangkat 6 per 6 faktorial. Ini merupakan nilai ini. Anda bisa lihat perubahan tanda operator ya, tadinya sama dengan ini tanda bilang ya. Nah, kita bisa lihat sama-sama ya, jadi oleh ini ya. Saya jadi saya oke, jadi Anda bisa bedakan ya. Oh ini nilai hampiran, ini galat yang dimunculkan karena pemotongan sebagian proses perhitungan. Sehingga galat ini kita sebut sebagai galat pemotongan. Oke, paham ya? Bisa ya? Baik. Saya lanjut ya.
Sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai galat pemotongan, ada baiknya saya flashback, saya review kembali mungkin untuk merefresh ingatan Anda terkait materi atau konsep dari Taylor. Karena ini sudah dibahas di kalkulus ya. Jadi kan sudah dibahas di kalkulus. Saya mengulang kembali beberapa menit aja ya. Supaya sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Taylor. Sorry, galat pemotongan ya. Oke. Apa itu dari Taylor? Apa itu dari McLaurin? Sebenarnya sama, cuman dari McLaurin ini X-nya itu nilai yang kita cari itu adalah X-nya sama dengan 0. Kalau untuk dari Taylor itu dia nilainya tertentu ya. Misalkan X-nya sama dengan berapa gitu. Kalau untuk McLaurin ini X-nya itu sama dengan 0 ya. Oke, kita lihat sama-sama untuk dari Taylor dan dari McLaurin. Ini merupakan materi tambahan ya. Iya, Pak. Nah, apa itu deret Taylor? Apa itu deret Taylor? Deret Taylor merupakan salah satu alat yang dalam tanda petik ya. Deret Taylor merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam metode numerik. Karena digunakan untuk menurunkan suatu metode numerik. Deret Taylor ini digunakan untuk menentukan nilai hampiran dari fungsi dalam bentuk polinom. Polinom ini cukup banyak ya. Saya ulang. Ini pengertian atau definisi dari Deret Taylor. Yaitu Deret Taylor. Deret Taylor ini merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam metode numerik. Untuk menurunkan suatu metode numerik. Deret Taylor digunakan untuk menentukan nilai hampiran dari fungsi dalam bentuk polinom. Ini cukup banyak ya. Iya, Pak. Tambah penjelasan. Nanti handout hari ini bisa sekali pelajari. Itu banyak ya. Itu juga sudah Anda pelajari di kalkulus. Karena saya bilang untuk masuk ke metode numerik ini materi prasyaratnya itu kalkulus, baik kalkulus diferensial maupun kalkulus integral, kemudian aljabar linear, ya. Kemudian sudah kuasai pula persamaan diferensial, karena ada persamaan diferensial numerik, ada integral numerik, ada turunan numerik, ada metode sistem persamaan linear numerik. Itu nanti Anda bisa lihat kenapa sampai saya mensyaratkan atau merupakan syarat dari mata kuliah ini bahwa harus sudah lulus mata-mata kuliah yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi untuk dari Taylor ini Anda sudah bisa paham ya bahwa ini merupakan alat yang sangat penting ya untuk menurunkan suatu metode numerik. Karena digunakan untuk menentukan nilai hampiran dari fungsi dalam bentuk polinom. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini definisi dari Deret Taylor ya. Definisi dari Deret Taylor. Andaikan
andaikan F dan semua turunannya. Saya ulangi, ini definisi dari Taylor. Andaikan F dan semua turunannya, yaitu turunan pertama dari fungsi F ya, turunan kedua, kemudian turunan ketiga, dan seterusnya. Ini dia berlanjut di dalam selang A, B. Ini selang tutup, ini selang buka. Di kalkulus. Selang tutup atau selang buka ini? Selang tertutup, Pak. Ya, bagus. Oke. Menurut di dalam selang tutup, ya, selang A, B. Kemudian, misalkan X0 elemen dari selang A, B tadi. X0 elemen dari selang A, B. Maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X elemen A, B, fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor. Ekspansinya bisa kita lihat di sini, ini ekspansinya. Ya. Anda bisa lihat fx, ini karena dia berlanjut di sini, maka tanda sama dengan di sini, jangan lupa. Fx sama dengan, karena dia di sekitar X0 ya, dan selang ini. Oke, maka fx0 sama dengan, fx sama dengan fx0 tambah X kurang X0 per 1 faktorial dikalikan turunan pertama dari X0. Ya. Kemudian ditambah X kurang X0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali turunan kedua dari X0. Dia berlanjut terus hingga X kurang X0 pangkat M per M faktorial dikalikan dengan F, turunan ke M dari F dikalikan X0 dan seterusnya. Nah, deret Taylor ini merupakan deret apa? Rahimnya ya? Iya, Pak. Baik. Saya mau ingatkan di sini kan kita ada konsep turunan, ada konsep faktorial. Masih ingat tak? Masih ingat Iya, faktorial Pak. tuh? Oke, baik. Saya sekedar ngecek supaya nantinya ketika penerapan di soal itu Anda bisa paham bagaimana sampai bentuknya demikian, nilai-nilainya diperoleh dari mana. Saya berharap Anda bisa paham. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Ini definisi dari deret Taylor bahwa ini definisi secara matematis ya, bahwa andaikan F dan semua turunannya, yaitu turunan pertama dari F, turunan kedua dari F, turunan ketiga, saya sebagai catatan tambahan, jangan Anda bilang F aksen. Kadang saya ada pernah temukan itu ada yang bilang bacanya F aksen. F aksen itu di apa? Istilah aksen itu di geometri. Itu menyatakan bayangan dari suatu Bayangan. titik. Ya, misalkan titik F, maka bayangannya F aksen. Ya kan? Iya, Gitu. Pak. Jadi untuk turunan, kalau ini kita ngomong untuk konsep turunan, bacanya turunan pertama. Ini turunan kedua, turunan Kedua. ketiga. Oke. Iya. Oke. Jadi andaikan F dan semua turunannya, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga berlanjut di dalam selang A, B. Kemudian misalkan bahwa X0 itu elemen A, B. Maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X elemen A, B, fx, maka fx ini dapat diperluas, diekspansi ya. Perluasannya Anda lihat ini di bawah ini. Perluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor sebagai berikut. Nah, ini fx sama dengan fx0 tambah x kurang x0 per 1 faktorial kali turunan pertama dari x0 tambah x kurang x0 dipangkatkan 2 per 2 faktorial kali turunan kedua dari
0 tambah seterusnya hingga X kurang X0 pangkat M per M faktorial dikalikan turunan ke M dari X0. Ya. Nah, sekarang contoh penggunaannya dalam soal ya. Kita akan lihat. Baik, namun sebelumnya kita lihat dulu manfaat dari Taylor. Kita belajar apapun pasti ada manfaat, ilmu apapun pasti ada manfaat dalam kehidupan ya. Oke, mau ilmu matematika, fisika, kimia, itu semua punya manfaat dalam kehidupan, biologi dan sebagainya. Kecuali ilmu apa? Ilmu sihir, ya. Itu cuma ada di dongeng-dongeng yang mungkin ya. Kita orang matematika kan orangnya logis, ya. Berpikir yang masuk akal. Oke, saya lanjut. Nah, apa manfaat dari Taylor? Apa manfaat dari Taylor? Manfaat dari Taylor-nya sendiri adalah memungkinkan untuk mengintegralkan fungsi-fungsi yang tidak dapat diselesaikan sebelumnya dengan cara menyatakannya dulu sebagai deret pangkat terlebih dulu. Kemudian kita integralkan deretnya suku demi suku. Ini jadi ingat integral Riemann ya. Di penjelasan integral Riemann itu ya. Luasan di bawah kurva itu. Baik, saya ulangi sekali lagi. Apa manfaat dari Taylor? Manfaat dari Taylor ini adalah memungkinkan untuk mengintegralkan fungsi-fungsi yang tidak dapat diselesaikan sebelumnya dengan cara menyatakannya sebagai deret pangkat terlebih dahulu. Kemudian mengintegralkan deretnya suku demi suku. Jadi manfaatnya itu untuk mengintegralkan fungsi-fungsi yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa pastinya. Sehingga kita perlu menyatakan fungsi dalam bentuk deret dan pangkat ya. Baru kemudian kita yang integralkan deret-deret tersebut suku per suku ya, suku demi suku. Baik, saya lanjut. Ini untuk deret pangkat. Nah, nanti deret Taylor ada deret Taylor ya. Ada. Deret pangkat tuh kayak gini. Deret pangkat, Anda bisa lihat deret pangkat di titik C dituliskan sebagai ini catatan suatu fungsi fx dinyatakan sebagai penjumlahan atau sigma dari suatu fungsi an x dikalikan x kurang c pangkat n, di mana kita jumlahkan n itu dari 0 hingga tak berhingga ya, hingga tak berhingga. Menggunakan sampai tak berhingga deret pangkat ya. Ini kita nyatakan deret pangkat fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari an x kurang c pangkat n. Bentuk ini sendiri, bentuk ini bisa kita jabarkan jadi A0 kemudian tambah A1 kali X kurang C tambah A2 kali X kurang C tambah A3 kali X kurang C A1 kali X kurang C tambah A2 kali X kurang C pangkat 2 tambah A3 kali X kurang C pangkat 3 tambah seterusnya hingga nilai mutlak X kurang dari R0. Nah, ini yang sisa ya.
Ini yang nanti juga merupakan galat ya. Oke, kita turunkan suku-suku ini. Nah, hingga atau sampai tak hingga ya. Kita turunkan suku-suku ini sampai tak hingga. Nah, ini suku-suku ini maksudnya fx sama dengan A0 tambah S1 kali eksponen C tambah 2 kali eksponen C pangkat 2 tambah 3 kali eksponen C pangkat 3 tambah seterusnya hingga nilai mutlak X kurang dari R0 ya, kurang dari R0. Nah, kita turunkan suku-sukunya sampai tak hingga kali. Kita peroleh, oke, turunan pertama dari ini. Pastinya ini turunan pertama. Tidak ada lagi, berarti dia 1 ya. Iya, Pak. Tidak ada, berarti 0 ya. Iya. Kemudian turunan pertama dari ini A1. Kemudian tambah. Ini turunan pertama. Oh iya, 2A2 X kurang C pangkat 1. Itu dari mana? Masih ingat bentuk ini ya, bentuk dasar dari ini. Turunan fungsi aljabar kan. Iya, Pak. Saya mungkin sedikit mengintil, mungkin ada teman-teman yang tidak tahu dari mana ya. Jadi misalkan fx itu sama dengan AX pangkat N. Maka turunan pertamanya itu sama dengan N kali A, N kali A, X pangkat N kurang 1. Oke, sehingga yang ini tadi, matanya tidak terlalu ini. Kita lihat ini tadi ya, ini. Oh mana ini ya, sorry, 1 diturunkan terhadap ini. Sehingga ini Anda lihat bisa A1, kemudian ini Anda lihat dari sini maksudnya. Ini tertarik ini seperti ini. Sehingga ini pangkat 2 jadinya 2 ini dari sini. Paham tak? 2A 2 X pangkat X kurang C pangkat 2 kurang 1 berarti pangkat 1. Berarti sisa ini ya. Tetap tambah lagi sama 3 kali A3 kalikan X dalam kurung X kurang C pangkat 3 kurang 1 berapa? Bisa 2 ya. Iya, Pak. Tambah 4 A4 kali X kurang C pangkat 3 seterusnya ini dapat dari sini ya, saya dari sini dan seterusnya. Sekarang turunkan lagi yang ini, kita turunkan lagi maka ini habis 0 toh. A1 tidak ada lagi, sisa ini saja 2A2. Nah, Iya, Pak. kemudian ini dapat 2 kali 3 kali A1 kali X kurang C jadinya 6 ya. Ini 3 kali 4 kali A4 kali X kurang C pangkat 2. Ini dia berulang terus ya. Oke. Ini untuk dari pangkat sehingga kita peroleh saya sudah terlalu bentar. Ini kita peroleh Fn ya, turunan ke n dari x itu sama dengan n faktorial kali a n tambah 2
kali 3 kali 4 hingga N kali N tambah 1 kalikan dengan AN tambah 1 kali X kurang C dan seterusnya. Paham ya? Bisa? Bisa ya? Jalan ini. Bisa, Ini Pak. maksudnya kita ulangi proses ini seterusnya hingga kita dapat ini. Kalau turunan ke N berarti yang kita turunkan ini tadi semua ini nanti hasilnya kayak gini. Anda bisa coba sendiri ya. Oke. Nah, kita lanjut dengan mengambil X sama dengan C. Dengan kita ambil, jika kita ambil X sama dengan C, maka kita peroleh FC sama dengan 0. Turunan pertama dari C sama dengan A1. Turunan kedua dari C itu 2A, 2 faktorial kali 2 dan seterusnya. Ya, sudah itu kita jabarkan. Kita jabarkan. Oke. Kita jabarkan terus. Ya, ini kemudian dari C sama dengan N faktorial kali A. Kita terus menjabarkan hingga kita peroleh 0 sama dengan FC, kemudian A1 sama dengan turunan pertama dari C, kemudian terus satu faktorial, A2 sama dengan turunan kedua dari C per faktorial, kemudian A3 sama dengan turunan ke 3 dari F dikali C per 3 faktorial. Kemudian dia berlanjut hingga AN sama dengan turunan ke N dari F dikalikan C, kemudian per N faktorial. Nah, itu untuk penjelasan untuk deret pangkat. Penggunaannya nanti kita bisa lihat. Nah, sekarang untuk deret Taylor. Jadi karena dasarnya bentuknya mirip dengan deret pangkat, makanya kita lakukan deret pangkat dulu ya. Oke. Oke, sebentar. Oh, sorry. Taylor terus lagi terlalu. Nah, kita lanjut dengan deret Taylor. Kenapa sampai demikian? Karena ada kaitan dengan ini. Deret apa tadi itu? Pangkat, makanya saya jelaskan deret pangkat dulu. Oke, deret Taylor, Anda bisa lihat bentuknya mirip ya. Oke, deret Taylor. Deret Taylor ini dituliskan sebagai X sama dengan sigma. Oke, dari N sama dengan 0 hingga ini kita hingga ya. Dari turunan ke N dari fungsi F kali C per N faktorial dikalikan dengan X kurang C faktorial. Oke. Saya ulang. Fx sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga dari hingga ya, sampai hingga atau batas bawahnya 0, batas atasnya sampai hingga dari Fn turunan ke N dari F kali C per N faktorial kali X kurang C pangkat N. Oke, kita lihat. Ini jabarkannya tadi. Sehingga ini bisa kita buat FC tambah
Oke, turunan pertama dari C dikali 1 faktorial dikalikan dengan X kurang C, tambah turunan kedua kali C per 2 faktorial dikali X kurang C pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari fungsi F dikalikan X kurang C pangkat 3 ya. Ini kemudian dibagi dengan 3 faktorial. Kemudian turunan keempat dari C dikali X kurang C pangkat 4 dia menerus atau berhingga sampai dengan nilai mutlak dari X kurang dari R0. Nah, di mana R0 ini merupakan jari-jari kekonvergenan. Oke, itu dari Taylor. Tadi itu kalau dari Taylor itu mendekati nilai tertentu ya. Kalau ini X-nya itu sama dengan 0. Kita bisa tulis sama kayak tadi, deret pangkat di titik 0 dituliskan sebagai ini. Jadi deret pangkat di titik 0 dituliskan sebagai X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat N ya. Sehingga kita buat A0 tambah 1X. Karena apa? X-nya 0 toh? X-nya 0 berarti 0 pangkat 1 berapa? 0 pangkat 1 berapa? 0, Pak. Oh, Pak. Hmm. 0 pangkat 1. 1 pangkat 1, 1, 2 pangkat 1, 2. Iya toh? Iya, Pak. Kalau 0 pangkat 1, 0, Pak. yakin. 0, Pak. Kalau pangkat 0 yang 1. Kalau pangkat nah, baik, saya kembali. Tadi kita ganti X-nya sama dengan 0 ya, sehingga kita dapat ini. Sekarang Anda lihat. 1X tambah 2X2. Karena begini. Gini loh maksudnya. Kan kalau kita turunkan. Ini loh. Pada paham. Ini kalau kita jabarkan kan jadinya begini. Sekarang kalau mulai dari 0 dengan 0 X pangkat 0 sampai tadi enggak tuh? 1 Ya, Pak. X pangkat 1 tambah 2 tambah 2 tambah X pangkat 3 seterusnya ya. 0. X pangkat 0 berapa? 1 ya. Pangkat 0 kan 1 toh? Berarti 0 kali 1. 0 kali 1 ya 0. Tambah 1 X. 1 X pangkat 1 kan X toh? Tambah Iya, Pak. 2 X pangkat 2 tambah 3X pangkat 3 seterusnya. Oke. 0
Kali 1 ya 0. Tambah 1x tambah 2 tambah 3. Ya ini ada di sini. Ya kalian yang mungkin masih ini bisa ya bagaimana sampai demikian. Oke, ini maksudnya penjelasan ini. Udah ya? Ini ya nilai mutlak X kurang dari R0. Bentuk apa? R0 itu apa? Jadi contoh dia tahu nanti dalam perhitungan itu dia merupakan besarnya jalan pemotongan. Nanti kita lihat. Sekarang kita sama kayak tadi kita turunkan lagi. Kita turunkan. Kita turunkan susunya sampai hingga kali kita peroleh. Nah ini turunan pertama dari X. Ini turunan pertama. Berarti sisa ini 1. Kemudian 2x. Toh? Kemudian 3 x pangkat 2. 4x pangkat 3 dan seterusnya. Ini turunan pertama. Turunan kedua 2 tambah 2 kali 3 1x tambah 3 kali 4 kali 4 x pangkat 2 tambah 4 kali 5 kali 5 x pangkat 5 seterusnya ya. Seterusnya. Nah, turunan itu turunan kedua, turunan ketiga. Mana habis? Oh, sisa mana? Mana yang sisa? Oh. Oke, sekarang ini diturunkan lagi. Tapi kita turunkan ini ya. Kita turunkan ini dapat 2 kali 3 A3 tambah 2 kali 3 kali 4 4x kali 5 ini turunkan dari sini ya. Bisa paham kok? Iya, Pak. Dan seterusnya. Nah, Pak, untuk turunan kedua itu kenapa 2A2 tambah 2 kali 3A1, Pak? Kan di situ apa 3A3X pangkat 2. oh iya, ada keliru situ. Betul, betul, betul. Ya, 2A2 tambah 2 kali 1x. Ya, tuh. Oh ya, 3. Harusnya 3 ya? Iya. Iya, Pak. Oke, oke, betul, betul. Ada keliru banyak ikan itu. Saya menambahkan di situ. Saya belum kebalikan. Sorry. Tadi ini harusnya 3 ya? 3. Nah, itu betul. Ya, tak? Seterusnya. Terus ini seterusnya hingga turunan dn dari x sama dengan n faktorial kali an tambah 2 kali 3 kali 4 hingga kali n tambah 1 kali an tambah 1x tambah seterusnya. Nah ini merupakan deret ringga. Ini deret Maclaurin itu berarti x-nya sama dengan 0. Kalau deret Taylor ya x sama dengan nilai tertentu. X bisa sama dengan 1, bisa sama dengan 2, dan seterusnya. Tapi kalau x-nya sama dengan 0 berarti Anda paham bahwa itu merupakan deret Maclaurin. Paham toh? Itu bedanya di situ. Bentuknya sama. Bentuknya sama, cuma nilai x-nya yang berbeda. Oke? Nah, kalau Maclaurin itu x-nya apa? X-nya apa? 0 ya? Pak. Maclaurin itu x-nya 0. Baik, saya lanjut.
Nah, terkait deret Maclaurin. Pak saya. Ah, belum kelihatan. Baik, definisi dari, nah ini definisi dari Maclaurin ya. Ini bisa kita tuliskan dari Maclaurin ini sebagai efek sama dengan sigma dengan batasan yang sama dengan 0 sampai tadinya dari F turunan Gn dari F. Jadikan apa tuh? X-nya 0 tuh? N faktorial kali Iya, Pak. pengetahuan. Sehingga kita gambarkan yang ini, kita peroleh 0, ya kan 0. Tambah turunan pertama dari 0, dari 1 faktorial, tambah X, lalu tambah turunan kedua dari 0 per 2 faktorial kali X pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari 0 per X 3 faktorial dikali X pangkat berapa nih? Kenapa pangkat 2? 2, Pak. Kenapa pangkat 2? Pangkat 2 atau pangkat 3? Angka 3, Pak. Nah, itu. Jangan lupa ya. Oke, saya itu dulu. Oke. Kita menjadi lambda X kurang dari R0. Karena menjadi keterbandenan adalah R0 ya. Katakan sisa. Sisa alat perhitungan itu maksudnya. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kita lihat contoh dari penggunaan dari Taylor. Anda bisa lihat contohnya tadi kita bilang penggunaan alat muncul jika terjadi pemotongan pada orde tertentu, ya. Kita lihat sama-sama. Bukan deret Taylor, bukan deret Taylor dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x tambah 4 di A sama dengan 2. Oke. Bukan deret Taylor dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x tambah 4 di A sama dengan 2. Baik. Di mana A tadi berapa? 2 ya? Jadi buat kemana? Kita tinggal apa? Kita buat apa? Kita buat apa? Jadinya kenapa sampai ini? Berarti ini kita substitusi nilai ini di A sama dengan 2, maka F2 ini ya toh? Iya, Sama Pak. dengan 2 pangkat 3, 8 kurang 2 kali 2, 4 toh? Tambah Iya, 4. Sehingga berapa? Kemudian turunan pertama dari F. Nah, turunan pertamanya apa? Oh iya, turunan pertama dari Fx itu angka sama 2. dengan 3x pangkat 2 kurang 2. Ini ya turunan. Turunan Iya, ini kan Pak. 0 toh? Ya. Iya, Pak. Kemudian kita jabarkan karena diminta bahwa di A sama dengan 2. Kalau nilai A sama dengan 2. Kalau nilai A sama dengan 0, maka itu deret Maclaurin. Jangan lupa. Nah, kembali ke sini. Nah, ini fx-nya, turunan pertama dari fx-nya. Kemudian kita karena diminta pada A sama dengan 2, maka kita substitusi nilai 2 pada
turun fungsi pertama nih. Turunan pertama dari fungsi ini ya. Sehingga kita masukkan ke sini 2, jadinya 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 4 kali 3, 12. 4, Pak. Oh, 4 kali 3, 12. Jadi 3x pangkat 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 2, 4. 3 kali 4, 12 toh. Kurang 2. Ini. Iya, Pak. 12 kurang 2 sama dengan 10. Kemudian, turunan kedua. Kita turunkan ini lagi. Berarti 6x ya. 6x. Iya, Maka Pak. substitusi nilai 2. Nah, diminta di A sama dengan 2 ini. Substitusi ke dalam ini. Maka 6 kali 2 ya. Turunan kedua dari 2 itu sama dengan 12. Kemudian turunan ketiga. Diturunkan 6. terhadap X. Diturunkan terhadap X, maka 6 ya. Karena ini turunan ketiga dari X ini. Karena ini sudah konstan ya. Dia tetap. Di kalkulus sudah aja. Ya? Iya, Pak. Oke. Dia tetap 6. Baik. Turunan kedua dari X sama dengan 0 untuk semua N lebih dari sama dengan 4. Nah, bisa kita lihat ini. Ini sudah gua 3 mundo kamu ke sudah nanya ke mana? F2 ya toh? Tambah. Oke, kita masukkan ini semua ini semua kita masukkan. Berapa? Nah, turunan pertamanya berapa? 2. Mana? 2. Turunan pertama ini. 12, 10. 10. Oke. Nah, jadinya ini tuh. Kalau kita buat di sini, berarti mana tadi itu? Oh, mana tadi? 8. Tambah. Ya toh? Yang pertama ini. Tadi berapa nih? Nah, ini 10. 10. Turunan pertama kan ini toh? Iya, 10 Pak. kali X kurang 2. Tambah 6 kali apa? X kurang 2 pangkat 2. Ini dari bentuk ini loh. Ya toh? Tambah. Apa lagi tuh? X kurang 2 pangkat 3. Itu berapa? Ini turunan ketiga. Berarti dia konstan ya. Iya, Pak, konstan. Dan dia akan berulang. Jadi tetap hasilnya ini. 0, 0, 0, seterusnya. Sekarang kita buat contoh yang lain. Di A sama dengan 3. Karena hanya kita batasi sama dengan 3 ya. Kita cari. Untuk fungsi yang sama ya kayaknya. Oh, X pangkat 4 kurang 2X tambah 3. Artinya, ya, kita substitusi nilai 3 ke dalam fungsi ini. Jadinya 3 pangkat 4. Oke. Kurang 2 kali 3. Tambah 3. Sama dengan 28. Ya. Kemudian, turunan pertama. Turunan pertama. Turunan pertama apa? 4X pangkat 3, kan? Kurang 2. Ya, kan? Maka kita substitusi. Turunan pertama dari 3. Berarti 4 kali 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3, 9 kali 3 adalah 7. 7 kali 4, 108. Kurang 2. Ya, jadinya nilainya 106. Dan kemudian turunan kedua. Kita turunkan lagi. Kita turunkan yang ini lagi. Dapat Jadinya 12X. 12X pangkat 2. Nah, jadinya turunan kedua dari ini. Apa namanya? 3 ini sama dengan 108. 8. Oke. Kenapa sampai 8? 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 kali 9. 12 berapa? 108 kan? Oh, Iya, Pak. 9 kali 12 berapa? 108 ya? Iya, Pak. Kemudian turunan ketiga. Kita turunkan ini lagi. Jadinya 24X.
turunan ketiga dari fungsi ini ya, kemudian kita substitusi. Nah, X-kan sama dengan 3, jadinya 24 kali 3 sama dengan 72. Ya, toh? Baik. Oke, turunkan aja nih. Kemudian lanjut turunan keempat, 24. Oke, 4x oke. Ya, kali turunan ke N-nya sama dengan 0 untuk semua. Jika sudah lebih dari 5, maka yaitu N-nya sama itu di hasilnya akan 0 ya. Oke. iya. Ini untuk semua N lebih dari 5. Oke, saya rasa gampang ya. Baik, coba kita lanjut ke alat pemotongan. Oh, masih. Nah, jadi sehingga kita dapat, yang tadi kita jabarkan yang ini lah. Yang ini kita jabarkan. 3 tambah turunan pertama dari X3 pada satu faktorial kali X kurang 3. Kemudian tambah turunan kedua dari 3 kali X kurang 3 ini pangkat 1 ya, ini pangkat 2. Kurang 3 pangkat 2 per 2 faktorial. Tambah turunan ketiga dari 3 kali X kurang 3 pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian turunan keempat dari 3 per 4 faktorial kali X kurang 3 pangkat 4 dan seterusnya. Oke, hingga nilai mutlak X kurang dari ini. Jari-jari konvergen ya. Atau biasa dibilang sisa, ini merupakan galat, nanti kita lihat di jalan pemotongan. Atau residu, ini residu tersisa ya. Baik, lanjut. Ini tadi ada berapa? 78 tambah 78 dari mana? Ini kan? Ini. Pak. Ini. Hasil dari ini. Ya toh? Turunan pertama ya, 78. Oke. Tambah 106 kali X kurang 3 tambah 108. Oke. Per 2 faktorial kali X kurang 3 pangkat 2 tambah 72 per X 3 faktorial kali X pangkat X kurang 3 pangkat 3 tambah 3. 24 kali X kurang 4 kurang 3 pangkat 4 tambah ya karena dia apa Lebih dari tidak, 5 berarti. ya itu lebih dari 5 maka dia akan nilainya akan 0 ya. Oke, Iya, Pak. sama dengan 78 tambah ini kita buat 106 kali X kurang 3 ini 2 faktorial kan 2 108 bagi 2 berapa 54 ya. 8 kali X kurang 3 pangkat 2 tambah 72 bagi 6 berapa? 12. Ya faktorial kan 6 ya. 3 faktorial Iya, kan Pak. 6. Oke. 12 kali X kurang 3 faktorial. Sorry, X kurang 3 pangkat 3 tambah 24 bagi 4 berapa? 6. Ya. 4 faktorial berapa? Sorry, 24. Sorry. 4 faktorial. 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24. 24 bagi Iya, 24 Pak, 24. habis tuh, makanya sisa ini aja tuh. Iya, Saya Pak. Nah, satu kali ini ya ini. Makanya dia cuma tulis ini. Tambah Iya, lebih dari ini, lebih dari. Nah, tadi syaratnya kurang dari sama dengan 5 ya. iya, Pak. Kasih ini. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sekarang untuk deret naik laurin. Penggunaannya karena berapa? Bagaimana? Saya rasa ini tambahan aja. Intinya kita fokus di deret. Kalau deret McLaren tuh deret Taylor yang bagaimana? Yang nilai X-nya sama bagaimana? X-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke.
Kembali, contoh untuk deret McLaurin. Oke. Cari deret McLaurin untuk fx sama dengan 2 tambah x per 1 per x. Ya. Kita peroleh x sama dengan 2 tambah x per 1 per x. Nah, kita x-nya sama dengan 0, maka 0. Itu sama dengan substitusi nilai 0 ke dalam fungsi ini. X-nya sama dengan 0, berarti 2 tambah 0 ya. R 1 kurang X-nya 0 ya. Jadi 2 per 1, 2. Oke. Turunan pertama. Turunan pertama dari ini. Fungsi ini. Ini dia ya. 1 kali 1 kurang X, kurang 2 kali tambah X, kurang 1. 1 kurang X pangkat 2. Dengan 1 kurang X tambah 2 tambah X per 1 kurang X pangkat 2. Dengan 3 per 1 kurang X dipakar per 2. Nah, ini kita uraikan semua. Oke, ini kan habis ya. Iya, Ini Pak. 3 ya. 1 tambah 2, 3. Oke. Bisa ini jadinya sama dengan 3 kali 1 kurang X pangkat. Pangkat 2. Ya, pangkat 2 ya. Pangkat 2 apa negatif 2? Karena jika pembagian menjadi kali, maka Ya, oke dipangkatkan. bagus. Ya, oke. Maka turunan pertama dari 0 itu sama dengan 3 ya. Iya, Pak. Turunan kedua kita turunkan lagi. Hari ini kita turunkan lagi. Ya, 6 kali 1 kurang X pangkatkan negatif 3. Maka turunan kedua dari 0 ya X-nya sama dengan 0 ya. Maka 6 ya. 1 kurang 0 kan 1. Kali 6, 6 ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Turunan ketiga sama. Kita turunkan lagi. Kita dapatkan ini 18. Turunan ketiga. Dapatkan turunan keempat. Itu 2. Baik. Itu contoh untuk dari McLaurin. Nah, sama sebenarnya. Kita jabarkan sekarang. Sini. X sama dengan 0 toh? Nah, yang kedua, 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 yang kedua, yang 0, berarti yang berbalik sama 3. Tambah, kemudian ke akar itu, ya, masuk kedua. Sehingga ini kita dapat hasil 2 tambah X. Dapat dari mana? Ini deh. Ya kan? Substitusi nilai ini. 2, 3, 6, 8. Dapat. Ya, kedua tambah 15 ke kanan, tambah 3 tambah 2. Terus ulang 4 tambah 8 terus. Ini yang berlanjut terus. Ini 2 tambah X tambah ini. Tambah 2 X 3 kuadrat tambah 11 kanan 3 tambah 3 tambah 7 tambah 4 3 X tambah 4. Terus. Jadi yang dari pangkat juga ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Akhirnya saya berubah. Sekarang kita lihat untuk penggunaannya dalam apa? Penggunaannya dalam fungsi ya.
Nah, ini contoh penggunaan dari Taylor dan jalan perhitungan. Contoh soal kayak gini. Eh, gunakan deret Taylor orde 4. Maka deret Taylor orde 4 di sekitar 0 dengan 1 untuk menghampiri ln 0,9 dan berikan taksiran untuk jalan penentuan maksimum yang dibuat. Setelah ini contoh soal, gunakan deret Taylor of D4 di sekitar X0 dengan 1 untuk menghampiri ln 0,9 dan berikan taksiran untuk jalan penentuan maksimum yang dibuat. Kita selesaikan dulu. 0 tadi ingat apa? 0-nya 1 ya, di sekitar X0 sama dengan 1. Kemudian yang perlu digarisbawahi orde 4. Ya tak? Orde 4 di sekitar X0 sama dengan 1, fungsinya itu ln 0,9. Oke. Kita awali dengan mencari turunan dari fungsi. Berarti turunan dari ln X. Sampai sini paham ya? Halo? Ya, Pak. Oke. Kalau Ya, Pak. kita cari sampai objek 4, berarti kita nanti cari turunannya sampai ke 5. Kalau cari objek 3, berarti turunannya sampai berapa? 4. 4. Ya, bagus. Baik, sebentar. Baik, kembali. Nah, fungsinya ini non X non 9 kita akan hampiri nilai kita hampir nilai X non sama dengan 1 dengan orde Taylor orde 4 ya. Kita turunkan dulu fungsi fx sama dengan x. Nah, fx sama dengan ln x. Maka kita substitusi. Karena ini di sekitar x0 sama dengan 1. Maka ln 1 kan apa? 0 toh? Iya, Pak. 1, 0. Kemudian turunan pertama dari ini x. Turunan dari ln apa? Seper x ya. Per Turunan X. dari ln itu seper x. Sehingga turunan pertama fungsi untuk 1 x-nya sama dengan 1 kita dapat 1 ya. 1/1 ya 1. Kemudian kita turunkan lagi. Turunan kedua dari x, jadinya negatif 1 per 1 X. per x pangkat 2. Tahu dari mana? Tidak tahu. Tahu dari mana? Tadi di untuk dasar tuh. Ini saya sudah kasih contoh. Dari sini kan? Karena ini turunan fungsi aljabar. Hanya bisa kita turunkan. Itu 1 per X. Maka turunannya Ini buat mereka. per X sama Ini kan sedeng. begini. Nah, ini kan misalkan X ini sama dengan A X pangkat N. Kita turunan pertama dari fungsi X itu sama dengan N kali A kali X pangkat N kurang 1. Sehingga kalau yang ini tadi
Ini ya. Diturunkan. Maka katakanlah ini satu turunan pertamanya apa ya? Ini aja. Ini sama dengan seberapa X. Kalau sama dengan apa? 1 kali X pangkat jadi 1. Ya kan? Sama dengan pangkat jadi 1. Paham tidak? Sehingga turunannya, keturunannya itu sama dengan negatif 1 dari sini lah. Sini nih. Lupa ya. 1 kali A-nya kan 1 kali X pangkat negatif 1 kurang 1. Jadinya negatif 1 kali X ya negatif X pangkat ini apa? Ininya negatif 2. Atau pemeringan negatif 1 R X pangkat 2. Ini nih. Nah, ini. Paham ya? Paham. Oke. Ini. Jelas. Oke, sekarang substitusi untuk turun nilai 1 jika nilai 1 ini dimasukkan ke turunan kedua dari fungsi ini. Jadinya negatif 1 per 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 ya 1. Negatif 1, negatif bagi positif, ya negatif. Ya kan? Negatif 1 per 1, jadinya negatif 1. Ya kan? Sekarang turunan ketiga. Sama kita pasti pakai ini. Oke, yang ini. Ya, pakai ini. Kita turunkan lagi. Turunan ketiga dari X jadinya 2 per X pangkat 3. Maka turunan ketiga dari jika 1 disubstitusi ke dalam ini, fungsi ini ya, maka jadinya 2 per 1 pangkat 3. Jadinya 2 ya, 1 pangkat 3 ya 1. 2 per 1 ya 2. Ya kan? Oke, kemudian turunan keempat. Turunan keempat. Ini. Ini negatif. Kita turunkan ini lagi supaya dapat ini. Kita turunkan ini jadinya negatif 6 per X pangkat 4. Sekarang nilai X ini kita substitusi dengan 1. Sehingga kita tulis bisa kayak gini. Kayak gini. Ya, kalau X-nya kita substitusi sama dengan 1, maka negatif 6 per 1 pangkat 4 atau pangkat 4 ya 1. Jadi 6 per 1 pangkat 4 ya negatif 6. Iya kan? Oke. Tadi sampai OBG berapa? OBG 4. Nah, kita cari sampai OBG di atasnya untuk nanti kita menentukan nilainya berapa ya. Karena ini yang sisa nanti kita cari jalan. Kan kita harus karena dia dipotong sampai OB 4. Berarti sesudah OB 4 kan OB berapa? OB kelima ya. Ya 6 dan seterusnya. Tapi kita mau cari pendekatannya dengan pakai OB kelima saja. Sehingga kita cari turunan dari ini. Ya, turunan dari ini jadinya 24 per X pangkat berapa tuh? Lu diikuti tidak? Hei, ini masih oke. Masih kuliah tidak ini? Paham? Masih, Pak. Masih, Pak. Bahaya nih. Oke, saya lanjut. Ini
turunan ini kita turunkan lagi sehingga turunan kelima dari fungsi yang awalnya ini. Berapa 24 per X pangkat 5. Sekarang jika nilai X ini kita ganti dengan C, maka jadinya 24 turunan kelima ini kita ganti X sama dengan C, maka kita dapat 24 per C pangkat 5. Oke. Ini untuk membantu kita mencari jalannya bagaimana. Ya? Iya, Pak. Baik, saya lanjut. Oke. Nah, dari Taylor. Ini nih. Nah, saya mau tanya kenapa sampai tidak ada lagi ini apa ini di sini faktorial di sini. Kenapa? Kenapa tidak ada lagi faktorial? Nah, ada yang tahu jawabannya? Mungkin pastinya yang tadi saya jelaskan dari Taylor dari awal tuh. Fx 0. Satu. Hmm. Ada yang bisa kasih jawaban? Sorry. Baik, kalau memang tidak ini tandai di sini dulu. Ini kan mana ya? Iya, Pak. Sama dengan Fx 0 kurang 1. X kurang X 0. Berarti X 0-nya berapa? 1. Ya, Soalnya ya, saat X kurang 1. Kemudian, oke, kita lihat di pertama. Oke, ditambah. Turunan pertama kan 1 ya. Nah, ini ya, Iya, Pak. nilai Coba. 1 juga. Ini nilai 1 berarti 1 dikalikan X kurang 1 pangkat 1 per 1 faktorial. Kemudian berikutnya turunan kedua. Negatif ya. Negatif ya. Iya, Pak. Sehingga Ya, ini Pak. jadinya negatif apa? Negatif dari X kurang 1 Kurang satu. pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat Dari dua apa? Dari apa? Dari per 2 faktorial. ya per Per 2 2. faktorial, tahu? Per 2 faktorial. Tapi jangan lupa ini turunannya berapa nih? Negatif 1. Ya, jangan lupa. Negatif 1 toh? Iya, Pak. Atau saya buat begini, dia negatif, makanya dia kenapa negatif? Atau saya buat tambah dulu, lalu dikali dengan negatif 1 supaya Anda jangan bingung. Itu karena turunannya di sini. Iya toh?
Iya, Lalu Pak. lanjut lagi. Iya, Pak. Tambah. Tambah. X kurang 1 sampai 3. Turunan yang ketiga berapa? 2 ya? Dua. Kali 2. 2. Oke, kali 2 per berapa? Tiga faktorial. Berapa faktorial? 3. Tiga 3 faktorial. faktorial. Oke. Lalu, sebentar, saya pindah ke ini biar saya bisa tulis lagi di sini. Lalu, sebentar. Tambah ya. Tambah apa kurang? Oh ya, tambah dulu. Nggak apa-apa, supaya Anda jangan bingung ya. Turunan keempat ya sekarang ya. Iya, Pak. Tambah X kurang 1 pangkat 4. Turunan keempat berapa? Kali negatif 6 ya. Negatif. Iya, Pak. Per berapa faktorial? 4 faktorial ya. Iya, Pak. Lalu Faktorial. ditambah dengan misalnya tuh. Sehingga ini bisa kita lanjut jadi ln dari X itu sama dengan X kurang 1 ya loh. Lalu Iya, kemudian Pak. tambah apa? X kurang 1 ya. 1 kali X kurang 1 ya. Iya, Pak. Oke. Oke, kemudian tetap tambah kurang. Kemudian kurang ini X kurang 1 pangkat 2 per 2. 2 faktorial atau? Ya toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian tambah. Ini 3 faktorial berapa? 6 ya? Iya, 6, Pak. 6 toh? 6, Iya, 6, Pak. 3 per 6. 6 terkecil dengan 2, jadinya di bawah bisa berapa? 6, sekarang bisa berapa ya? Sekarang saya buat gini aja lah. Tambah ini tambah X kurang 1 ya. Oke. Tambah faktorial berapa? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 4 ya? Ini, Pak. Iya, Pak. 4. Kita perkecil. Kita perkecil jadi ini bisa kita perkecil. Kalau sudah habis ini bisa perkecil ini. Kita gunakan ini habis. Pada keyboard bisa berapa? 3. Ini juga negatif jadinya. Habis ya negatif 1 jadinya. Ya toh? Ini negatif 1. Kalau ini berapa? 4. Iya toh? Benar tak? 24 bagi 6, 4 toh? Betul, Pak. Nah, itu ceritanya. Sehingga di sini jadinya kayak gitu. Nah, paham toh? Tidak ada lagi tanda faktorial. Karena dari sini nih, kita sudah buat ini. Nah, ini dari kita buat itu. Paham toh? Ini.
Ini makanya dia juga ini susah ini karena dia negatif, dia terus dan jadinya ini kan ada tanda positif dan negatif tadi. Itu kan kita kali dengan nilai turunan. Iya kan? Tanda ini tanda dia jadi kemudian dan tanda kurang. Ini sudah kecil tadi dengan faktorial tadi, makanya disebut saja. Paham ya? Ya. Kemudian kita dekati dengan ln 0,9. Nah, sekarang saya sekitar ini untuk saudara-saudari sekalian bahwa ini maksudnya begini. Karena 4x ini sisanya nanti galatinya nanti kita cari nih. Besarnya berapa? Itu merupakan nilai taksiran juga nilai hampiran. Nah, itu bisa kita cari dengan 4x ini sama dengan x kuadrat 1 pangkat 4 tambah 1 4 tambah 1 faktorial, kemudian dikali turunan ke 5 dari kali C. Jadinya kayak begini. X kurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial kali turunan ke 5 dari fungsi yang awal. Ya. Kita balik ke sini. Ln tadi X kita ganti dengan 0,9 toh? Sehingga 0,9 kurang 1 kan negatif 0,1. Kan 0,1 tambah 0,9 kan 1. Iya kan? Iya, Pak. Oke. Ya, ln 0,9 sama dengan negatif 0,1 kurang negatif ini 0,9 kurang 1 jadinya negatif 0,1 pangkat 2 per 2 tambah ini ganti juga 0,9 kurang 1 negatif 0,1 pangkat 3 per 3 ini kita ganti juga negatif 0,1 pangkat 4 per 4 kemudian tambah dengan ini jadinya nilai mutlak ya dari jalan untuk ln 0,9 ini dia kurang dari konsep dengan maksimum minimum ini ya dengan maksimum nilai mutlak dari 24 per C pangkat 5 dari ini dari sini ya dikali negatif 0,1 nah ini di sini per 5 faktorial pangkat 5 gitu ya. Ini turunannya ini tadi kan nah, nanti X sama dengan C maka turunannya 24 per C pangkat 5 awalnya kan 24 per X pangkat 5 dari sebelah ini di sebelah sini jadi ada ini nih ini bawah ini nih bawah oke saya kembali ke sini nah ini kita mau cari besarnya galan itu berapa nah, ini pakai ini nilai maksimum dari nilai mutlak 24 per C pangkat 5 ini berada di dalam selang 0,9 dan 1. C ini berada di antara ini. Jadi lebih dari 0,9 dan kurang dari 1. Ini nilainya ini yang X0-nya sama dengan 0,9 ya. X0 sama dengan 1. Jadi kita ambil C-nya itu 0,9. Kita ambil 0,9. Itu dengan dasar bahwa kita kalau lihat konsep pecahan, suatu pecahan makin besar jika apa? Penyebutnya dibuat atau penyebutnya lebih kecil ya. Jadi antara 0 dan 9, 0,9 dan 1 ini yang paling kecil kan 0,9. Iya kan? Sehingga bentar. Sehingga kita dapat ini. Yang mutlak dari galat
pada objek keempat dari ln 0,9 itu dia kurang dari ini maksimum nilai mutlak 24 per. Nah, kita tadi sudah ambil C-nya sama dengan 0,9 ya. 0,945 dikali negatif 0,1 pangkat 5 per 5 faktorial. Itu dihampiri oleh ini. Hasil perhitungan ini kita dapat nilai hampiran ini. Jadi ln 0,9 itu sama dengan negatif 0,10538,583 dengan galat penghitungan lebih kecil dari 0,000003. Ini nih, dia punya galat ini. Coba Anda cari ln 0,9 berapa? Ada pakai kalkulator itu tidak? Kalau pakai kalkulator di Anda masing-masing ada yang pegang kalkulator saintifik maksudnya. Berapa, Pak? Ln 0,9. Ini ln 0,9 Anda cari nilainya berapa? Pak, hasilnya dapat negatif 0,105360515657. Sama dengan ini kan kita hitung. Ini nilai yang ada pada kalkulator. Masing-masing kalkulator tuh beda. Tapi yang penting dia punya awalnya kan beda. Sama kan? Negatif 0,105. Ya, Pak. Di belakangnya itu beda karena tergantung dari daya tampung digit pada kalkulator. Dia mampu tampung berapa digit. Nah, begitu. Sehingga kalau sedikit maka dia otomatis terjadi pembelatan. Ya, gitu. Makanya ada yang bilang, nah ini yang punya daya tampung mungkin lebih besar saat itu sehingga kayak gini. Paham ya? Oke. Paham, Gampang tuh. paham, Pak. Jadi berikut ini, oke. Ini ada soal latihan. Nanti saudara-saudari buat. Saya minta nanti Anda kerjakan yang ini. Lalu Anda ya 1, 2, 3 aja lah. Ya, Anda kerjakan. Ya, 1, 2, 3. Lalu Anda masukkan di Google Classroom. Kita sudah punya Google Classroom kan? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Oh, ya sudah nanti saya buat Google Classroom lalu saya bagikan materi di situ juga. Ya? Ya, Pak. Oke, Baik, Pak. Iya, Pak. untuk sore ini kita cukup ya, saudara ya. Ya. Nanti Ya, Pak. hari apa lagi besok? Apa namanya? Ada ibadah pagi ya, hari kenaikan ya, yang Kristus ya. Jadi Iya, pagi hari tidak bisa, jadi besok tanggal merah. Mungkin paling bisa itu hari Jumat ya. Bisa Jumat? Bisa ya? Bisa. Ya, Pak. Jumat sore, tahu ya ya. Atau Jumat siang jam 2. Atau Jumat malam, terserah. Atau mau hari Sabtu. Saya begini, lebih semakin intens kita supaya lebih cepat selesai. Terus besok